السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, banyak di antara kita yang sudah tidak asing dengan ayat berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 57. Firman Allah Subhanahu wa taala barusan menjelaskan bahwa satu-satunya tujuan Dia menciptakan kita di muka bumi adalah untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Namun sayangnya banyak dari kita justru mengabaikan tujuan utama tersebut. Lebih sibuk dengan remeh-temeh urusan lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan peribadahan kepada Allah, sehingga justru melupakan aktivitas ketaatan kepadanya. Kaum muslimin yang kami hormati, berapa jam dalam sehari kita menyempatkan waktu untuk belajar agama, untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa rupiah uang yang kita sisihkan setiap bulan untuk bersedekah di jalan Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menunjukkan karakter kita sebenarnya, yang lebih banyak menghabiskan waktu dan harta untuk urusan dunia dibandingkan akhirat. Kita seolah makhluk yang super sibuk, sehingga untuk beribadah kepada Allah saja seakan harus menyempatkan. Padahal seluruh waktu, seluruh umur, bahkan seluruh hidup kita seharusnya kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku,
ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Namun kenapa kita tidak berbuat adil kepada Allah? Ketika ada SMS atau WA masuk, kita begitu bergegas untuk membaca dan membalasnya. Namun mengapa saat Allah memanggil-manggil kita agar kita menghadap kepadanya, justru kita begitu berani untuk menunda-nundanya? Ketika bos, komandan, majikan, atau atasan memanggil, betapa takutnya kita sehingga dengan cepat kita menghadap kepadanya. Tapi ketika panggilan Tuhan berkumandang, alangkah berani dan lambannya kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Padahal yang memanggil kita saat itu adalah Tuhannya bos. Yang memanggil kita saat itu adalah penguasanya, semua penguasa. Betapa kecilnya nominal uang ketika kita sedang berhadapan dengan penjual baju. Alangkah murahnya nilai 1 juta ketika kita sedang shopping. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita belikan pulsa. Namun ketika ada kotak infak berlalu di hadapan kita, atau ada anak yatim yang kesusahan hidup, berapa gerangan lembaran rupiah yang akan kita keluarkan dari dompet kita? Mengapa lembaran merah 100.000 menjadi begitu besar nominalnya saat dibawa ke masjid, dan begitu kecil ketika dibawa ke mal? Alangkah pelitnya kita untuk urusan akhirat dan borosnya kita untuk urusan dunia. Mengapa saat sholat atau membaca Al-Quran kita tidak kerasan dan kita mengeluh kepanjangan? Jangankan khusyuk, bahkan menyadari apa yang sedang dibaca saja nggak sempat. Betapa lamanya 15 menit jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, dan betapa singkatnya 15 menit ketika digunakan untuk nonton film. Betapa asyiknya apabila pertandingan bola ada perpanjangan waktu, tapi ketika mendengar khutbah Jumat lebih lama sedikit dari biasanya, kita begitu ringan untuk mengeluh bahkan menggerutu. Berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca koran, untuk membaca pesan-pesan WA, untuk membaca ratusan status Facebook. Lalu bandingkan berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca surat cinta dari Sang Tuhan, yaitu Al-Quran. Betapa sulitnya menyempatkan waktu untuk membaca 1 halaman kitab suci, dan alangkah mudahnya membaca ratusan halaman novel. Jujurlah, kita lebih sering menghabiskan sisa usia kita dengan obrolan-obrolan tanpa makna, atau menghabiskannya untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah sulitnya merangkai kata demi kata saat berdoa kepada Allah Ta'ala. Namun begitu mudahnya menyusun kalimat-kalimat panjang ketika menggunjing tetangga, bergosip dengan teman, atau mengobrol tanpa makna. Betapa banyak orang yang katanya takut kepada neraka, tapi kelakuannya justru mengantarkan dia ke neraka. Dan betapa banyak orang yang katanya pengen masuk surga, tapi justru kelakuannya
menjauhkan dia dari surga sejauh-jauhnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati, tujuan Allah menciptakan kita hanya satu. Tujuan Allah menciptakan kita hanya satu, yaitu untuk beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan yang lain. Namun bukan berarti kita disuruh 24 jam kali 360 hari untuk duduk berdiam di masjid. Bukan. Kemudian kita tidak bekerja dan mencari nafkah. Bukan. Lalu menjadi beban orang lain. Bukan. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Yang pertama, untuk apa dia bekerja? Seorang mukmin dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Adapun poin yang kedua, bagaimana mukmin bekerja? Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kemudian, kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah, dan bekerja adalah termasuk dari ibadah, dengan catatan berbagai poin yang telah tadi kita sampaikan. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.